makam Empu Yadi. Kemudian ada makam Supodrio, Empu Supodrio. Kepandian Poro Empu ini. Nah, di atasnya ini ada pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Aras 9 CG Wesi Aji. Namun pada kesempatan kali ini saya seorang diri dan tidak akan mengulas pusaka secara spesifik, walaupun di tangan saya ini ada 9 pusaka tombak bergagang pendek seperti ini yang bisa diselipkan, yang umum disebut sken. Menurut sahabat saya adalah kreasi dari para pecinta pesan aji Madura, sehingga tombak yang panjang landaian menjadi pendek. Lantas apa yang akan saya bahas di kesempatan kali ini adalah hasil liputan sahabat kami dari tim Alap-Alap Mataram di dalam menziarahi makam sepuh di daerah Boyolali, Jawa Tengah, di mana makam sepuh ini sangat terkenal, namun sejarahnya kurang banyak dipahami. Dan saya setelah berusaha mencoba menelisik dari situs website desa setempat, yakni Desa Tumang Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Informasi yang kami terima dari sahabat-sahabat yang melakukan investigasi bahwa tokoh-tokoh yang disemayamkan di pemakaman tersebut, informasinya sudah ada gelagat-gelagat untuk dirubah identitasnya. Demikianlah apabila memang ada makam yang sejarahnya tidak jelas atau banyak versi, maka sangat mungkin untuk dirombak-rombak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Makam yang sangat dikenal di sini adalah makam Kiai Ageng Rogosasi. Kemudian ada makam Ki Supondrio atau Empu Supondrio. Nah, mendengar Empu Supondrio, biasanya para ahli tosan aji akan teringat kepada Empu Supo di masa Majapahit, yakni Empu Supo Mandrangi. Nah, Empu Supo Mandrangi ini juga ada yang mengatakan bernama Empu Supondrio. Nah, terkait dengan hal ini kami masih dalam pelacakan untuk memastikan apakah Supo Mandrangi orang yang sama dengan Supondrio atau berbeda. Namun yang dimakamkan di pemakaman sepuh di daerah Boyolali ini adalah Empu Supondrio, yang di sebelahnya ada Empu Yadi. Apakah yang dimaksud Empu Yadi ini adalah Empu Ramayadi? Wallahu a'lam, karena sahabat kami tidak menemukan orang untuk mewawancarai secara spesifik. Nah, sebelum ke Empu Supondrio, saya akan mengulas sekilas tentang salah satu tokoh di makam ini yang menjadi sentral lah, katakanlah demikian. Saya merujuk kepada situs website desa setempat, yakni Cepogo Boyolali Desa.id. Di sini diinformasikan terjadinya dukuh tumang karena berada di dukuh tumang Cepogo, ya, Desa Cepogo. Di sini diinformasikan terjadinya dukuh tumang yang menjadi dukuh sentra industri kerajinan logam. Iya, ada realitas yang mendukung dari adanya dua makam empu tersebut, bahwa daerah itu adalah daerah yang dikenal dengan industri kerajinan yang berbahan logam, ya. Mungkin pada masa lalu empu-empu tidak hanya sekedar membuat bilah pusaka seperti ini, mungkin juga membuat peralatan-peralatan yang lain, termasuk juga keperluan-keperluan rumah tangga dan sebagainya. Lantas siapa Ki Ageng Rogosasi? Di situs website desa setempat diinformasikan ini ada beberapa versi juga, tapi satu versi yang dikatakan cukup kuat bahwa bernama lain Ki Ageng Rogowulan adalah pangeran kerajaan Mataram Islam, yakni putra pertama Amangkurat I 1619 sampai dengan 1677 dengan permaisuri Ratu Labuhan. Ini kami belum cek di Tepas Darah Dalam apakah benar atau tidak. Namun yang pasti di sini diinformasikan nanti di masa kecil ini ada semacam ya persoalan lah, sehingga dikaitkan pula dengan
informasi yang disampaikan di Babat Tanah Jawa terkait dengan suksesi pada Mataram Islam. Bagi Anda yang ingin mengetahui secara rinci terkait dengan informasi ini, nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi biar Anda bisa baca sendiri dan dapat mencermati ya. Dan apa hubungannya dengan Supodrio? Di sini juga diinformasikan, akan bacakan langsung di situs website di sini ya. Sebuah padepokan santri yang ada di wilayah utara Gunung Ungaran, tempat pilihan beliau untuk belajar agama Islam atas asuhan Kiai Hasan Munadi. Dalam buku sejarah Tumang dituliskan bahwa Sri Agung Penembahan belum diketahui siapa beliau. Maksudnya di sini diinformasikan dalam buku sejarah Tumang ya, bahwa ada sesosok tokoh Sri Agung Penembahan, tapi penulis dari website ini tidak mengetahui siapa, mengutus keponakannya bernama Supodrio, ahli keris, pewaris terah Supodrio, untuk mencari kebenaran dan keberadaan Kiai Rogosari. Jika ketemu, maka Supodrio tidak diizinkan untuk kembali ke kota raja, tetapi harus mengabdi. Kemudian gampangannya Ki Supodrio berkarya di daerah tersebut hingga akhir hayatnya, mungkin karena dimakamkan di sana. Nah, berikut ini adalah gambar yang diambil oleh sahabat kami di lokasi dari tim Alap-Alap Mataram. Kita berada di komplek makam Nyai atau Kiai Rogosasi. Nah, di sini kita ada temukan ada Empu Yati, ada Empu Supodrio. Nah, di atasnya ini ada pohon Dewandaru, besar sekali pohon Dewandarunya. Dan sepertinya mungkin keahlian beliau berdua inilah yang turun-temurun kemudian dikuasai oleh masyarakat Tumang sini, yang kebanyakan punya keahlian kerajinan tembaga dan kuningan, kerajinan-kerajinan logam yang banyak sekali nanti kita akan lewati. Mungkin dari beliau berdua ini, Empu Supodrio dan Empu Yati ini, yang keahliannya diwarisi oleh masyarakat keturunannya di sekitar desa Tumang ini. Demikian para pemirsa, Anda tadi telah melihat beberapa gambar-gambar yang menunjukkan bahwa areal itu adalah memang areal makam tua, ada nisan dari kayu dan sebagainya. Dan terkait dengan sejarah, walaupun banyak versi dan belum diteliti secara spesifik oleh para ahli sejarah mungkin, tapi dari semua bukti-bukti menunjukkan bahwa beliau memang orang Jawa, katakanlah demikian, bukan dari golongan klan tertentu yang belakangan ini banyak merubah identitas makam-makam yang dijadikan dari klan-klannya. Mudah-mudahan makam ini tetap pada posisinya dan dicari atau ditelaah sejarah aslinya. Semoga menginspirasi, dan pada kesempatan kali ini kami Aras 9 Siji lebih pada membahas kilasan peristiwa dan makam Empu Supodrio. Bagi para pemirsa yang mungkin mengetahui lebih rinci terkait dengan apa yang kami sampaikan, kami mohon informasinya. Terkait pula dengan apakah Empu Supomandrangi adalah orang yang sama dengan Empu Supodrio dan sebagainya. Karena di dalam melacak sejarah tentu bukan sesuatu yang mudah, perlu kesabaran, ketelatenan. Namun yang pasti kita tetap berusaha mencari jejak-jejak sejarah dan berusaha meluruskan jikalau ada yang dibelokkan. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.